Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan nikmat Allah, nikmat yang tidak pernah terputus, nikmat maha sempurna, nikmat zahir dan batin, nikmat yang kita rasakan ketika kita taat, ketika kita lalai, ketika kita mendekat kepada Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita tetap waras, tetap sehat. Maka kalau ada yang mencurigakan, agak asing-asing sedikit, mohon diamankan ke jamaah. So, banyak hari ini orang gila, tapi punya target. Orang gila tapi bisa memilih. Orang gila bisa update status. Maka kita syukuri nikmat yang masih waras ini, nikmat berakal, sehingga semua kita di dunia hidupnya lurus, hidup benar, dan di akhirat insyaallah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ulang sedikit tentang kajian pekan lalu bahwa ada ibadah sah dan boleh oleh syariat kita lakukan jika diawali dengan berwudu. Pertama, salat. Tidak sah salat kecuali sebelum salat mesti suci. Sucinya dengan wudu. Yang kedua, ibadahnya adalah tawaf. Karena tawaf ini kata Nabi sama dengan salat. Hanya saja kalau tawaf orang boleh bicara, salat tidak boleh. Kalau tawaf orang boleh makan, tawaf masih boleh kegiatan yang lain. Kalau salat enggak. Yang ketiga, memegang mushaf dan membawa mushaf. Mushaf itu yang dimaksudkan adalah kumpulan ayat Al-Quran yang dibukukan itu. Sehingga Al-Quran yang ada dalam laptop, dalam HP, tidak dihukumi mushaf yang harus berwudu untuk memegangnya. Apalagi HP itu bukan fungsi utama Al-Quran, tapi fungsi utama HP alat komunikasi. Tapi kemudian orang lengkapi agar umat Islam di mana dia duduk, waktu kosong bisa baca Al-Quran, diisi aplikasi Al-Quran. Jadi HP meskipun ada Al-Qurannya, boleh memegang meskipun tidak berwudu. Dalam Al-Quran Allah katakan, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. Kemudian kata sahabat Nabi Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tamassal Qur'ana illa wa anta tahir. Jangan sekali-kali sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tambahan sedikit, kalau sedang junub, sedang tidak solat karena haid, karena nifas, itu bukan hanya memegang Al-Quran, membaca Al-Quran pun tidak boleh. Maka ibu-ibu kalau sedang tidak solat itu tidak boleh baca Al-Quran. Nah, itu sebabnya sejak dahulu muallim mengajar Al-Quran itu banyak laki-laki dan di masjid dibuat. Kenapa? Di masjid tempat ibadah, tempat ilmu, kemudian laki-laki, perempuan bisa datang dan para gurunya adalah para laki-laki alim yang bisa mengajar kepada banyak orang. Kalau di rumah ada yang alim para suami, ada yang tidak. Sehingga tidak rata untuk mengajar Al-Quran dan tidak semua bisa memunculkan para alim dalam bidang Al-Quran. Baik, malam ini kita lanjutkan dengan tema yang baru, yaitu tentang al-mashu ala khuffaini, mengusap khuf. Atau hari ini bagaimana hukumnya mengusap kaos kaki saat kita dalam acara tertentu atau dalam perjalanan tidak membasuh dengan air tapi usap kaos kaki saja.
Boleh atau tidak? Nah, ini akan kita bahas di dalam kajian fikih Islami dan sudah dilakukan oleh Nabi dahulu. Ada namanya mengusap khuf. Khuf itu semacam kaos kaki hari ini, bahannya dari kulit. Tidak tembus air dan kuat tahan lama. Di kita apa yang bahan dari kulit sekarang kaos kaki mirip-mirip itu? Apa, Pak? Sepatu bot yang bahan kulit, Pak. Ada sepatu bot bahan kulitnya. Jadi dulu orang Arab itu untuk jalan jauh, mereka pakai sendal, pakai sepatu. Kalau sendal mereka kan modelnya yang diikat itu. Atau sepatu. Di dalamnya pakai khuf. Khuf itu hari ini kita menyebutnya seperti kaos kaki. Kalau ada yang pergi umroh atau pergi haji, di tempat orang jual wakaf Al-Quran itu masih kita temukan orang jual khuf. Atau di sebagian maktabah. Maktabah itu toko buku. Orang menjual toko buku, menjual kaset-kaset, menjual tasbih, menjual Al-Quran, itu ditemukan khuf di situ. Kebanyakan warnanya hitam dibuat orang. Hitam, coklat. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat hadis tentang ada seorang yang perjalanan pulang di padang pasir, dia bertemu dengan anjing. Anjing itu kehausan. Lalu dia tolong anjing tadi untuk ngambil air. Air diambil dengan khuf dia. Ingat hadis itu? Kemudian kata Nabi, perempuan ini masuk surga karena dia sayang dengan binatang. Khuf ini karena dia bahannya kulit, dia bisa nampung air, maka bisa mengambilkan air untuk anjing yang kehausan. Nah, dalam tradisi orang Arab dahulu, mereka biasa pakai khuf. Maka kalau jalan jauh, tidak terlalu kedinginan. Kalau misalnya wudhu, tak perlu dibuka. Dan kalau dipakai jauh, dipakai lama, kaki tidak kutu air. Kaki tidak mudah jamuran. Kenapa? Bahannya kulit. Nah, maka dalam fikih dibahas tentang khuf ini. Kemudian secara dalil syariat diceritakan oleh para sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu mirara. Nabi melakukannya berulang-ulang. Sering Nabi melakukannya, baik safar atau tidak safar. Karena di Arab itu udaranya dingin tak sedingin kita. Kalau bahasa Zainuddin MZ dulu, kita dengar ceramah beliau, dinginnya menusuk tulang, panasnya membakar kulit. Karena memang kalau sudah mulai musim dingin, bulan November, terutama Januari dan akhir Desember, itu cuaca bisa turun sampai 5 derajat. Kita Pekanbaru paling rendah berapa? Sampai 20. Enggak, Pak, 20 enggak sampai ya. Paling 23. 23, 24 paling-paling kita di Pekanbaru ini. Ini kalau sudah musim dingin, itu bisa 5 derajat. Dan kalau musim panas, itu bisa sampai 45. Bahkan pernah saya baca berita itu, di saat wukuf di Arafah, suhu 51 derajat. Tebal 51. Air kalau kita panaskan, dia sudah masak itu pada suhu 100 derajat. Menggelegak itu 100 derajat. Ini 51. Nah, Arab seperti itu. Maka perlu keringanan-keringanan dalam kondisi tertentu, baik mereka safar atau tidak. Nah, oleh karena itu Nabi melakukannya berulang kali dalam hadis sahabat beliau, yaitu dari Ibnul Munzir, dari bersumber Hasan Al-Basri. Kemudian dikatakan juga haddatsani sab'una minas sahabah. Seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, mengatakan, saya mendengar dari 70 orang sahabat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini. Beliau mengusap khuf beliau. Bahwa ini sebuah sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa disebutkan seperti ini dan bahkan dibahas dalam kitab akidah? Sebagian dari sekte dalam Islam mengingkari mengusap khuf. Khawarij tak mengakui. Dianggap ini bukan sunnah Nabi. Maka para ulama fikih mengambil pernyataan Imam Hasan Al-Basri, 70 orang sahabat. Berarti banyak yang menyaksikan. Bukan 1-2 orang. Bukan sesuatu yang asing.
sudah lumrah, biasa dibuat oleh Nabi. Bayangkan 70 yang menceritakan. Itu baru yang menceritakan. Berarti ada kemungkinan lebih dari 70 yang tahu dan tidak menceritakan. Atau tak pernah ditanya orang, sehingga beliau tak menyebut. Maka ini menunjukkan banyak yang menceritakan dan banyak yang tahu Nabi mengusap khuf. Kemudian secara hukum syariat mengusap khuf ini boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang safar atau tidak safar. Safar artinya pergi jauh. Mungkin pergi sehari, 2 hari, 3 hari atau lebih. Atau orang yang tidak bepergian. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Untuk melaksanakan salat fardu, untuk salat sunnah boleh. Kenapa dibolehkan? Takhfifan, meringankan, tak memberatkan. Karena tadi suhu kadang-kadang terlalu panas, terlalu dingin. Atau di kita mungkin ada orang yang sakit gatal kalau kena air itu berkembang. Galigato. Ya, ada galigato ya. Nah, orang kalau galigato itu misalnya dia perlu untuk tidak kena air, ini meringankan dia. Atau sakit lain. Sehingga ketika wudhu, dia tidak mesti susah menggunakan air. Baik. Kemudian, ini juga disunnahkan ketika dingin dan panas. Artinya tidak hanya dingin saja, tapi dingin dan panas. Bahkan tidak dingin, tidak panas juga diberikan keringanan. Kenapa? Karena setiap orang punya tantangan, punya keadaan kulit yang tak sama satu dengan yang lain. Kadang alergi, kadang ada gatal. Yang sebabnya tidak sama satu dengan yang lain. Maka ini keringanan dari syariat. Kalaupun mengusap ini boleh, membasuh kaki langsung dengan air lebih afdal. Artinya kita mengusap bisa, membasuh bisa. Lebih baik membasuh daripada mengusap dengan air. Mengusap air ini artinya kita ambil air dengan tangan lalu kita usap dari balik kaos kaki. Kalau membasuh dengan air, kaki itu betul yang kita basuh. Paham bedanya? Baik. Kalau seandainya boleh kita usap kaos kaki tadi, apa alasan, apa syaratnya? Satu, al-lubsu ba'da kamalit taharah. Orang yang mengusap tadi, dia boleh mengusap kalau sebelum dia memakai sepatu, memakai khufnya dalam keadaan suci yang sempurna. Sudah selesai wudu. Sudah selesai mulai dari niat sampai basuh kaki keseluruhan. Tuntas. Baru dia keringkan kaki, dia pakai khuf dan pakai sepatu. Kalau ada yang masih tinggal kaki kanan yang belum basuh, Ustaz, kaki kiri sudah, atau kanan sudah, kaki kiri belum, langsung dia angsur pakai sepatu, itu tidak boleh mengusap khuf. Termasuk nanti kalau dia buka sebelah bagaimana, juga tidak boleh. Dia pakai sebelah saja, sebelah dia buka, sebelah tidak pakai khuf, sebelah pakai khuf, tidak dibolehkan. Nah, nanti ada ketentuan lain. Yang pertama, dipakai mesti dalam keadaan orangnya suci. Sudah berwudu, lalu dia pakai khuf. Batal nanti berwudunya cukup diusap khufnya. Syarat pertama. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, sahabat Mughirah bin Syu'bah bercerita, kuntu ma'an nabiyyi fi safarin, fa'ahwaitu li'anza'a khuffaihi. Saya bersama Nabi dalam satu perjalanan, lalu saya merunduk untuk menanggalkan khuf Nabi. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan, tak usah dibuka. Karena saya memakai khuf ini sebelum memakainya sudah dalam keadaan suci. Maka Nabi menjelaskan, suci kalau kita sebelum memakai khuf menjadi satu ketentuan boleh mengusap khuf. Yang kedua, syaratnya satru mahallil fardhi. Khuf yang kita gunakan mesti menutup semua bagian kaki yang wajib ketika wudu. Mana yang wajib? Yang harus kita basuh? Ujung kaki sampai kedua mata kaki. Maka mohon maaf, ukurannya mesti minimal mata kaki kita. Maka lebih tinggi dari itu. Kalau seandainya lebih rendah dari mata kaki,
atau dia tidak memenuhi menutup semua yang wajib dibasuh ketika wudhu, tidak memenuhi kriteria khuf yang boleh diusap. Jadi yang kedua, menutup bagian kaki yang harus dibasuh ketika wudhu. Yang ketiga, man'u nufudil ma', tidak tembus air kecuali tempat benang-benang itu. Kan kalau kita jahit pasti bagian jarum itu agak berlubang sehingga benang bisa masuk dan nampak bekasnya. Sehingga kalau kita nampakkan ke cahaya, nampak cahaya di situ. Nah, itu tidak termasuk. Contoh robek di sampingnya atau robek di bawah, robek di atas. Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak robek, tidak bolong, tidak berlobang, kecuali lubang dari tempat untuk benang saja, untuk mempertemukan ujung-ujung dari khuf. Yang keempat, quwwatul khuf, bisa dibawa berjalan jauh, bukan bahannya yang lunak, mudah berkeringatan, kita dibuatnya tidak sehat, bisa kutu air atau mudah robek, terlalu tipis, enggak, tapi yang tebal. Kan kaos kaki itu ada bahannya yang tebal itu. Ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Ini yang tebal itu. Yang tebal bisa dibawa jalan jauh, kita nyaman untuk jalan jauh dan tidak mudah tembus air. Artinya ketika kita usap tidak mudah tembus air. Yang kelima, taharah. Bahan dari khuf tadi atau bahan kaos kaki tadi mesti bahan yang suci, yang bersih. Jangan bahannya berasal dari yang tidak suci. Contoh kulit babi, kulit anjing, jangan. Tapi dari bahan yang suci yang boleh kita pakai. Kalaupun kulit binatang seperti sapi, kerbau, domba, kambing sudah disamak. Disamak itu artinya dipisahkan antara kulit dengan daging, dengan darah, dengan lemak, dan semua unsur-unsur selain kulit dan dilepaskan. Itu disamak namanya. Dipakai dengan bahan yang suci, boleh nanti diusap. Maka jangan sampai dipakai bahannya bukan dari yang suci. 5 syaratnya. 1, dipakai setelah suci, setelah wudhu. 2, menutup sampai mata kaki. Yang ketiga, tidak tembus air. Yang keempat, kuat untuk jalan jauh, termasuk bahannya tebal. Yang kelima, bahan dari kaos kaki atau khuf tadi suci. Boleh kita pakai, halal kita pakai, dan tidak terlarang bagi kita selaku muslim. 5. Hafal? Lanjut. Berapa lama kita boleh mengusap? Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri ayyamsaha thalathata ayyam wa layalihinna wa lil muqimi yawman wa laylah. Orang yang musafir pergi perjalanan jauh boleh 3 hari 3 malam. Tapi orang yang tak musafir, contoh kita tak kemana-mana, cuma di pasar Dupa saja, hanya di Pekanbaru saja, hanya di Rumbai saja, tak kemana-mana, 1 hari 1 malam. Terhitung pertama sejak batal wudhu yang pertama. Contoh, saya pakai khuf sejak jam 5 tadi, sampai isyak tak batal wudhu, setelah isyak batal wudhu, maka sejak isyak itu sampai esok malam isyak lagi, itu boleh saya usap khuf saja atau usap kaos kaki saja. Dihitung sejak batal wudhu pertama setelah memakai khuf. Bagi orang yang tidak perjalanan. Bagi yang perjalanan 3 hari 3 malam terhitung sejak pertama kali batal wudhunya. Maka sejak itu dihitung 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau kita misalnya sedang di Pekanbaru, lalu tiba-tiba ada berita mendadak, mungkin orang tua meninggal, atau ada acara penting, mesti ke Bukit Tinggi, mesti ke Pasir, mesti ke Rohil, atau daerah jauh, maka melakukan perjalanan.
Sehingga ketika kita di tempat kita, kita mulai mengusap, lalu masuk perjalanan. Bagaimana apabila tadinya kita tidak perjalanan, lalu kita lanjut untuk pergi perjalanan, maka kita dibolehkan saat itu untuk mengusap dengan hukum di tempat, tidak hukum musafir. Sini kata beliau, wa idza labisal khuffa fil hadar wa ahdatsa wa masah thumma safara atamma masha muqim wa in ahdatsa fis safar wa masaha thumma aqama atamma masha muqim. Kalau seandainya kita perjalanan, yang pertama dulu, kalau kita di tempat tidak kemana-mana, lalu kemudian muncul ada niat perjalanan, sementara tadi si kita sedang mengusap khuf, belum habis waktunya kita berangkat perjalanan, hukum kita mengusap khuf ikut kepada hukum di tempat, tidak hukum perjalanan. Sebaliknya juga begitu, kita perjalanan baru sehari mengusap, lalu datang ke tujuan, sudah sampai tujuan, tidak lagi safar. Bagaimana? Hukumnya mengikut hukum tempatan, tidak hukum perjalanan. Karena kata para ulama, apabila idza ijtama'a fil ibadati janib as-safar wal hadar, ghalaba hukmul hadari ihtiyatan. Kalau bergabung dua unsur yang membolehkan kita atau dua kategori yang membolehkan kita membasuh, mengusap, contoh satu safar, satu tidak safar, keduanya terdapat dalam ibadah yang satu, maka yang mendominasi ibadah tempatan dibanding safar. Sehingga dalam dua masalah tadi, ada safar, ada tidak safar, maka hukumnya mengikut hukum tempatan, tidak berlaku hukum safar. Jadi kalau ada yang ragu, nanti Ustaz, saya sudah mengusap setengah hari, lalu diajak oleh abang saya mesti ke Bukit Tinggi, mesti ke Solo, mesti ke Padang, maka di perjalanan cukup sampai 1 hari selesai, setelah itu ulang lagi wudu. Kalau saya ingin mengusap lagi, setelah itu baru dihitung dengan hitungan yang baru. Jadi di perjalanan dihitung dengan yang baru. Nanti boleh lagi 3 hari 3 malam jika dimulai saat perjalanan. Paham? 3 hari 3 malam bagi orang yang bepergian, 1 hari 1 malam bagi orang yang tidak kemana-mana. Kalau terjadi dua hal, bergabung antara di tempatan dan pergi, maka hukumnya ikut hukum tempatan. Begitu juga mulai di perjalanan lalu sampai di tujuan, belum habis hukum yang 3 hari 3 malam, ikut hukum tempatan. Tidak lagi dilanjut hukum perjalanan tadi. Baik.